Untuk kita, netizen Indonesia yang budiman. Hey Sobat Paradoks, selamat datang di channel kesayangan kita, Paradok. Kali ini sudah tak terbendung lagi ingin mengangkat tema ini. Gerah rasanya melihat netizen di negara kita yang mudah digiring oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Sebelumnya, disclaimer dulu ya. Ini hanya pendapat pribadi. Dan yang saya maksud di sini mungkin bukan kalian. Atau jika nantinya kalian merasa seperti itu, syukurlah. Atau tanpa saya sadari, saya juga termasuk di dalamnya. Susah disangkal bahwa jumlah netizen di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data yang dirilis Global Digital Insight, pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta di awal tahun 2024 ini. Netizen Indonesia dikenal sangat aktif di media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Di TikTok misalnya, memiliki 126,8 juta pengguna yang menghabiskan rata-rata 38 jam per bulan. Dengan jumlah yang begitu besar, tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi kita sebagai salah satu penggunanya untuk mengambil sikap terhadap luasnya informasi yang bertebaran. Kita harus memilih dan memilah konten yang akan kita konsumsi. Menelusuri benar dan tidaknya sebuah informasi menjadi modal utama agar kita tak termakan hoax. Tidak sedikit dari jumlah netizen yang hanya membaca judul, mengambil kesimpulan, lalu asal menghujat di kolom komentar. Ketika dikasuskan, membuat video klarifikasi, lalu minta maaf sambil menangis. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat peningkatan signifikan dalam penyebaran hoax menjelang pemilu 2024 dengan 96 hoax yang terdeteksi hanya dalam beberapa bulan saja. Salah satunya beredar sebuah video yang mengklaim bahwa hasil pemilu 2024 sudah disiapkan oleh KPU. Dalam video ini mengatakan, ini data KPU hasil pemilu 2024. Luar biasa, negeri ini memang sakti. Pemungutan suara belum dilakukan, hasilnya sudah ditentukan. Faktanya, dilansir dari medcom.id, klaim yang menyebut bahwa hasil pemilu 2024 sudah disiapkan oleh KPU adalah salah. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan bahwa video viral tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Informasi-informasi hoax semacam ini sengaja dibuat untuk menggiring opini publik agar memilih salah satu calon tertentu, atau hanya sekedar untuk menaikkan popularitas channel. Faktanya, hoax selalu membuat gaduh dunia maya. Selain itu, banyak sekali konten-konten negatif semacam pornografi, ujaran kebencian, penipuan, dan juga bullying berlalu lalang di berbagai platform media sosial. Di antara semua pilihan-pilihan negatif yang merugikan, masih banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, dengan kalian berjualan, membuat konten-konten tutorial, atau mengangkat isu-isu sosial yang membutuhkan dukungan publik. Masih ingat ketika netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu akun sosmed tim sepak bola Heerenveen ketika mengizinkan Nathan bergabung kembali bermain dengan timnas saat akan menghadapi Korea? Saya sebagai salah satu netizen terharu dengan sikap netizen Indonesia. Kebetulan waktu itu kita menang melawan Korea. Timnas kita pun banjir pujian. Namun disayangkan ketika beberapa dari kita masih ada yang merendahkan tim lain. Setelah itu timnas kita kalah melawan Uzbekistan, Irak, dan juga Guinea, sekaligus gagal menuju Olimpiade Paris. Dan kebanyakan kritik netizen Indonesia cenderung tidak menghargai tim kita.
Bahkan beberapa menyerang pribadi salah seorang pemain. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai netizen? Hendaknya kita sedikit saja berusaha menelusuri kebenaran sebuah informasi. Cek kanan kiri, cek dari sudut pandang yang lain agar tidak termakan hoax. Berpikir selangkah lebih panjang sebelum mengetukkan jari kita untuk berkomentar. Yang terakhir, yang paling membuat gerah adalah sumber terbesar dari masalah ini, yaitu konten kreator. Konten kreator yang membuat judul yang provokatif atau konten kreator yang sengaja membuat hoax. Dialah yang seharusnya mendapatkan edukasi etika dalam menggunakan internet. Sekalipun hoax penggiring opini atau hoax untuk menuju popularitas, hoax tidak bisa dibenarkan. Mungkin saya juga salah satunya. Kalian tambahkan sendiri kegerahan kalian terhadap netizen negara tercinta kita, Indonesia. Mari belajar sampai kita bingung sendiri.